Sebelum ke bapak-bapak yang di sini, saya ingin ke Mas Teguh dan juga Mas Pram ya. Saya ke Mas Teguh terlebih dahulu. Mas Teguh, malam ini Anda hadir langsung dari Cirebon. Ya, Ya, bisa diceritakan nggak? Saya mau langsung saja ke malam kejadian 8 tahun lalu. Anda masih ingat kira-kira peristiwa 8 tahun lalu? insya Allah. Kalau saya ditanya 8 tahun lalu, saya agak bingung juga, nggak ingat tuh ya. Tapi Anda masih ingat? Masih ingat ya? Masih. Di malam minggu peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Anda ada di mana, Mas Pram? Waktu itu Teguh ada di warung Bu Nining. Warung Bu Nining. Iya, Itu bersama Mas Pram juga? Iya, Iya, bersama Mas Pram juga? Di warung Bu Iya. Nining? iya. Terus sama siapa lagi? sama Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Teguh, Empam, Udin, Okta, Kapi. Di antara itu semua, teman Anda 5 di antaranya yang sudah dipenjara saat ini? Iya, Terpidana? iya, Betul? betul. Oke. Anda mengatakan 2016 Anda memberikan keterangan ya? Iya, Keterangan apa yang Anda sampaikan waktu itu? Teguh cerita sebenarnya waktu itu Teguh datang ke Bu Nining sekitar jam 8. Terus Teguh dari Bu Nining terus jemput si Empam jam 8 lebih 10 menit lalu ke Ibu Nining terus ketemu lagi sama golongan Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri. Itu yang 5 orang yang terpidana itu ya? Iya, sama Udin, Okta, Kapi. Oke. Terus Ketemu di rumah Bu Nining masih? iya, Kemudian setelah dari rumah Bu Nining, pindah ke rumah Hadi. rumah Hadi. Iya. Hadi salah seorang terpidana yang juga di penjara Iya. sekarang. Ngapain ke rumah Hadi? Karena waktu itu disuruh pindah sama Ibu Nining karena berisik, gaduh soalnya pada gitaran gitu. Udah jam Gitaran? 9. Jam 9. Iya. Itu mabok juga katanya malam itu, minum minuman keras. Iya, Oke, akhirnya pindah ke rumah Hadi. Iya. Di rumah Hadi terus semuanya masih lengkap. Berapa iya, orang itu? masih lengkap. 9 orang masih. Iya, Heeh. 10 orang. 10 orang masih lengkap ya saat 10 sama Teguh. Terus ngapain di rumah Hadi? Lanjut minum terus Teguh jam 9-an lebih 5 menitan pergi sama Empam membeli nasi kuning Empam ini Mas Pram ya? Iya, Oke, Mas Pram membeli nasi kuning kemana? di Mejasem. Oke, jauh nggak dari lokasi itu? Enggak ada. Setelah itu Kembali lagi ke rumah Hadi. ke rumah Hadi. Iya, nyampe ke rumah Hadi jam 9 lebih 15. Anda masih ingat detailnya ya? Per jam, per menit itu benar? Sekitar itu. Sekitar itu, oke. Dari rumah Hadi kemudian? Lanjut makan nasi kuning berdua sama Empam. Terus yang lain lagi ngelanjutin minum. Setelah selesai makan, Teguh lanjut minum lagi. Setelah itu Setelah itu jam 10 pindah ke rumah Pak RT. pindah ke rumah Pak RT. Iya. Pak RT-nya ada di rumah ketika itu? Waktu itu nggak ada. Yang bersama Kavi anaknya itu? Iya, ya? sama Ya, Kavi. Oke. Setelah itu Anda semua 10 orang bermalam di sana? Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Anda menyampaikan BAP keterangan berbeda ketika tahun 2016 ditanya oleh penyidik? Ya Teguh cerita kayak gitu terus ya itu karena Pak RT tidak membukakan kunci. Jadi Teguh diarahkan beli nasi kuning pulang ke rumah Empam. Yang mengarahkan siapa? Penyidik. Penyidik dari kepolisian? Iya, Oke. Kenapa katanya penyidik mengarahkan itu? karena Pak RT tidak membukakan pintu. Padahal Pak RT, Nggak ada. Pak RT-nya nggak ada. Yang Iya. bukain pintu anaknya justru. Iya, Berarti menurut Anda Pak RT-nya bohong juga? ya bisa jadi. Kavinya juga berbohong? Anaknya Pak RT? Keterangannya berbeda nggak dengan Anda? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Pram Ya. disuruh bikin keterangan seperti apa waktu itu oleh pihak penyidik? Ya waktu dulu Pram kan nerangin yang sejujurnya bahwa Pram tidur di rumah Pak RT. Ya, sama yang tadi itu berarti ya. Ya. Kemudian yang diarahkan penyidik Pas seperti waktu apa? di BAP di Polsek bilangnya kamu bilang tidur di rumah Pak RT, sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ.
udah gini aja setelah kamu pergi beli nasi kuning langsung pulang ke rumah kamu aja biar enak, biar nggak ribet, bilangnya gitu. Biar nggak ribet katanya. Tapi teman-teman Anda yang lain yang 5 orang masuk tuh akhirnya keterangannya beda dengan Anda. Iya, Oke, waktu itu penyidiknya ingat nggak dari mana, Mas Teguh? katanya sih dari Polda Polda mana? Jabar. Polda Jabar. Iya, Oke, ini saya coba rangkai untuk penonton juga di rumah. Artinya ketika itu Anda berdua diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan penyidik, begitu ya? Oke, tapi kemudian 8 tahun berselang, sekarang Anda berdua mau mencabut BAP itu, benar? benar. Alasannya kenapa, Mas? Kecewa udah ngasih BAP yang tidak benar. Kecewa? Iya. Kenapa baru sekarang Anda merasakan? Ya dulu juga kan niat ngebantu, cuman waktu itu Teguh BAP di Polsek Talun sendirian, jadi takut waktu itu juga Teguh masih sekolah SMK kelas 3, waktu PKL-an itu juga. Tidak didampingi kuasa hukum ketika itu? Enggak ada. Oke. Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda ingin merubah keterangan? Ya karena itu yang sebenarnya Bu. Karena itu yang sebenarnya. Iya, cuma waktu dulu kan Pram di BAP nggak ada pendamping, nggak ada yang dampingin. Nggak ada Jadi yang pas dampingin. diancam seperti itu, Pram ngerasa takut. Selama 8 tahun ini Anda ada ngerasa apa ya, bersalah nggak gitu, sudah ngasih keterangan yang berbeda, Iya, dihantui rasa bersalah gitu. Bagaimana Anda dari tahun ke tahun tahu bahwa 5 teman Anda dihukum seumur hidup loh di penjara gara-gara keterangan palsunya waktu itu. Apa yang Anda rasakan sekarang? ya kalau Menyesal. Pram ngerasa bersalah Heeh. karena membuat BAP yang tidak benar, tapi sejujurnya itu bukan karena sengajaan, nggak disengaja Bu. Tidak sengaja. Kalau Mas Teguh? Ya tidak sengaja sih sama. Selama bagaimana Anda menjalani hidup nih dari hari ke hari, tahu bahwa teman-teman nongkrongnya sekarang di penjara untuk perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya kecewa Teguh. Kecewa. Ngasih apa BAP yang tidak benar. Padahal mah Teguh mau ingin BAP yang benar gitu. BAP yang benarnya apa sekarang yang Anda ingin sampaikan? Ya itu Teguh ke rumah Bu Nining terus jemput empam balik lagi ke Ibu Nining terus pindah ke rumah Hadi sama-sama 10 orang itu terus jam 10-an tuh pindah ke rumah Pak RT tidur di situ Teguh tuh Sampai pagi. sampai pagi terus pulang jam 4. Bersama semua teman-teman yang sudah terpidana sekarang itu semua. Iya, Ya. Artinya nggak mungkin 5 orang itu terlibat pelaku pembunuhan. iya, Iya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, Mas Pram? bisa. bisa Mas Teguh bisa? bisa. Berarti Anda ingin menyampaikan bahwa 5 orang yang dipidana sekarang, yang lagi di penjara nih sekarang menjalani hukuman, ada yang hukuman seumur hidup, 5-limanya itu tidak bersalah sebenarnya. Iya. Betul begitu? Betul. Oke. Baik, nanti saya akan coba ke Pak Ari dan juga Pak Fredrik bahwa kalau memang benar pernyataan seperti ini adanya, apa kemungkinan yang terjadi ketika penanganan kasus ini di awal, Pak? Apakah mungkin ada hal yang tidak sesuai prosedur ketika penyidikan di awal? Nanti kita bahas ya Pak ya, kita jeda dulu, dua sisi akan kembali sesaat lagi.